Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Kak Ellen Rose. Kali ini kita akan membahas soal matematika dari buku Erlangga Fokus US SMP MTS 2022 paket 1. Nah, ini adalah video yang kelima di mana kita akan bahas nomor 29 sampai 35. Kalau kalian ingin nomor sebelum ini ya pada bagian 1 sampai bagian 4, kalian bisa cek langsung di deskripsi karena di situ tersedia link pada setiap nomor yang kalian inginkan. Oke. Kita akan masuk ke nomor 29. Nah, di sini ada tabel hasil ulangan matematika kelas 9A dan diketahui nilai rata-rata datanya ini adalah 6,75. Maka banyak anak yang mendapat nilai di atas rata-rata adalah berapa? Nah, perlu kalian ketahui untuk membaca data ini yang dapat nilai 4 itu adalah 1 orang, yang dapat nilai 5 itu adalah 4 orang, dan seterusnya ya. Tapi kalau kita lihat pada kolom ini atau tabel ini, yang mendapat nilai 8 kita nggak tahu berapa orang ya. Jadi kita akan mencari dulu yang mendapat nilai 8. Nah, cara mencarinya adalah tentu kalau di sini diketahui nilai rata-rata, maka kita akan mencarinya dengan cara atau dengan rumus nilai rata-rata ya. Jadi rata-rata itu rumusnya adalah jumlah data per banyak data. Nah, kita masukkan di sini karena yang diketahui adalah rata-ratanya yaitu 6,75. Jadi kita masukkan di sini ya, 6,75 jumlah data. Maksudnya jumlah data itu adalah berarti 4 kali 1 ini ya. Berarti 4 ditambah 5 kali 4 20 ditambah 6 kali 3 18 ditambah 7 kali 7 49 ditambah 8 kali X. Nah, berarti ya 8X. Oke, ini misterius ya, nilai X nya kita belum tahu. 9 kali 4 ini adalah 36. Oke, dibagi banyaknya data itu artinya adalah kita tambah semuanya pada frekuensi ya. Jadi 1 tambah 4 5 tambah 3 8 tambah 7 15 15 kita tambah 4 ya, jadi 19, terus kita tambah X, jadi 19 tambah X ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita akan mencari X, berarti caranya adalah kita akan pindahkan 19 plus X ini, kita pindahkan ke sana. Jadi 6,75 kita kalikan dengan yang ada di bawah ya, 19 plus X ya, sama dengan ini 20 30 30 70 70 100 ya kan. Kita tambah dengan 6 tambah 4 ini 10 ya, 10 tambah 17 berarti 27. Oke, berarti 127 ditambah 8X per ini ya, udah ya. Ini 19 plus X nya kita sudah pindah ke sana ya. Oke, jadi kita akan buka kurungannya ini. Jadi 6,75 kita kalikan 19, ini adalah 128,25 ditambah ini 6,75 kali X berarti 6,75X ya kan, sama dengan 127 ditambah 8X. Oke.
kita akan memisahkan ya antara suku X dengan angka ya tanpa X. Jadi 6,75X ini kita pindah ke sebelah kanan. Jadi ini adalah 8X ya, di sebelah kanan ada 8X, kemudian ada tamu 6,75X, jadi ini positif pindah jadi negatif. Oke, kemudian di sini ini adalah nilainya 128,25, kita kurangi dengan 127 ya, 127 nya kita pindah ke sana. Jadi ini hasilnya adalah 1,25, 8 dikurangi 6,75 itu juga 1,25X ya. Jadi X nya berapa? 125, 1,25 dibagi 1,25, berarti nilai X nya adalah 1 ya. Jadi kita tahu di sini nilai X nya adalah 1, maka banyak anak yang mendapat nilai rata-rata. Nah, rata-ratanya di atas 6,75 ya. Jadi ada 7 tambah 1, 8 tambah 4, berarti ada 12 anak ya yang nilainya di atas rata-rata. Oke. Kalau ada yang masih bingung, boleh ajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Baik, kita langsung ke soal nomor 30 ya. Oke, di soal nomor 30 ini Agus dan Budi pergi ke perpustakaan sekolah dalam 1 minggu yang sama selama 4 hari, yaitu Senin sampai Kamis. Mereka masing-masing mempunyai peluang yang sama pada keempat hari tersebut. Peluang mereka pergi ke perpustakaan sekolah pada hari yang berurutan adalah, nah ini ya, jadi ada 4 hari, Senin sampai Kamis. Kita akan mencari kemungkinan untuk mereka datang di hari yang berurutan ya. Kalau hari yang berurutan dari Senin sampai Kamis, berarti kita akan tentukan dulu hari yang berurutan ya. Hari yang berurutannya itu berarti bisa Senin, Selasa, kemudian Selasa, Rabu, atau Rabu, Kamis, ya kan? Jadi ada tiga kemungkinan ya, 3 hari yang berurutan ya, berurutan. Oke. Nah, ada 3 hari yang berurutan. Nah, berarti dari 3 hari yang berurutan ini bisa jadi Agus yang duluan atau Budi yang pergi duluan, ya kan? Nah, jadi ada 2 kemungkinan. Berarti 3 hari yang berurutan ini kita kalikan 2, jadi 2 kali 3 yaitu 6 ya. Jadi ini untuk pembilangnya ya, 6 hari ya. Nah, kemudian kan di sini ada 4 hari ya kan, Senin sampai Kamis ya kan, ada 4 hari, yaitu Senin sampai Kamis. Nah, maka di sini 4 kuadrat itu adalah 16 ya kan. Nah, maka peluang dari Agus dan Budi itu adalah 6 per 16. Nah, ini ya, kalau disederhanakan kita bagi 2, kemudian yang bawah kita bagi 2, jadi 3 per 8. Jadi mereka pergi ke perpustakaan sekolah pada hari yang berurutan, kemungkinannya adalah 3 per 8 ya. 3 kemungkinan dari 8 kemungkinan, seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 31. Nah,
Soal nomor 31, seorang pedagang membeli dua jenis beras, yaitu beras A dan beras B. Harga pembelian beras A itu adalah 10.000 per kilo dan beras B-nya adalah 12.000 per kilogram. Nah, beras A dan beras B ini dicampur dengan perbandingan 2:3. Nah, jika beras campuran tersebut dijual dengan keuntungan 10%, maka berapa harga penjualan beras campuran setiap kilogram? Nah, dari sini berarti kita akan membuat campuran ya. Karena perbandingannya 2:3 ya. Di sini kita mau menghitung modal ya. Modal untuk membeli beras A dan beras B. Karena beras A dibanding beras B itu adalah 2:3 ya kan, dengan harga beras A adalah 10.000, berarti kalau kita mencampur beras A 2 kg ya kan, 2 kg beras A ditambah, kita ngikut ini ya, 3 kg beras B ya kan, berarti kita akan mendapatkan kita akan mengeluarkan uang sebanyak 2 kali kita beli beras A adalah 10.000 ya, ditambah kita beli beras B nya itu 12.000 per kilo, berarti ini sama dengan 20.000 ditambah 36.000, berarti ini hasilnya adalah 56.000. Nah, ini 56.000 per 2 kilo tambah 3 kilo, berarti dapat 5 kilo ya yang kita campur ya kan, berarti ini sama dengan kalau kita bagi dengan 5, berarti ini mendapatkan 11.200 ya harganya tiap kilo. Nah, ini adalah modal. Oke. Nah, sekarang dia ingin keuntungannya 10% ya. Kita hitung dulu keuntungan di per kilo ya, per kilogram. Dia ingin untungnya adalah 10% dari modal ya kan, 11.200. Berarti dia ingin hanya untungnya ini kita coret. Nah, jadi tinggal 112 tambah 0 ya, jadi 1.120 per kilogram keuntungannya. Maka untuk harga jualnya per kilogram itu adalah modal ditambah untung ya, jadi modalnya adalah 11.200 ditambah untungnya 1.120, berarti ini adalah 12.320 rupiah. Ini adalah penjualan per kilogramnya. Oke ya, semoga di sini kalian bisa mengerti. Kalau masih ada pertanyaan atau bingung, boleh kalian cek di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 32. Soal nomor 32, perhatikan gambar berikut. Di sini Riko berkunjung ke Bali hendak bermain parasailing. Panjang tali penarik parasailing adalah 80 meter. Oke. Kita langsung isikan ya pada keterangan gambar. Jadi kalau dibilang panjang tali penarik parasailing, ini adalah parasailingnya ditarik, berarti ini ya, talinya adalah 80 meter. Dan jarak dua kapal adalah 64 meter. Ini adalah dua kapal, berarti ini 64 meter. Nah, tinggi kapal penarik adalah 3,5 meter. Tinggi kapal penarik ini ya, kapal penariknya adalah ini, dan ketinggian kapal penarik, nah ini berarti ya, ini adalah 3,5 meter. Nah, tentukan perkiraan ketinggian Riko di udara sampai ke permukaan laut ya. Jadi kurang lebih yang ditanyakan adalah yang ini. Nah, ini ya. Baik, kita akan mencari ini
X, tapi berarti kalau X ini dari titik si Riko ini sampai dengan ini kita harus tahu ya terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat ini adalah segitiga siku-siku di sini. Jadi kita bisa menggunakan untuk nilai M di sini, katakanlah ini adalah A ya, saya kasih titik, saya kasih nama, ini adalah AB, C, dan ini adalah D. Nah, titik ini adalah D ya. Jadi kita akan mencari panjang AB terlebih dahulu. Jadi panjang AB itu bisa dicari dari akar dari AC kuadrat kita kurangi dengan panjangnya BC kuadrat. Oke, nah berarti AC nya adalah 80 kuadrat, kita kurangi dengan 64 kuadrat. Nah, 80 itu adalah 6400, kita kurangi dengan 64 kuadrat itu 4096 ya. Berarti ini adalah 2304. Oke, nah akar dari 2304 ini adalah 48 meter ya. Nah, jadi ketinggian Riko di udara sampai ke permukaan laut itu adalah 48 meter ditambah dengan BD ya, panjangnya BD yaitu 3,5 meter ya. Jadi hasilnya adalah 51,5 meter. Nah, ini adalah ketinggian Riko di udara sampai ke permukaan laut. Oke, kita lanjut soal nomor 33. Ya, di sini jarak kota A dan B adalah 150 km. Nah, Agung dan Budi melakukan perjalanan dari kota A ke kota B. Agung ini berangkat dari kota A pukul 07 tepat dan Budi berangkat dari kota A pukul 08.00 ya, jadi jam 8 tepat juga. Nah, pada kilometer berapa Budi dapat menyusul Agung? Oke. Kalau kita lihat ya pada diagram ini adalah jarak kota A 150 km. Nah, si A ya, Agung ini dia berangkat jam 7, kemudian nyampenya ya sampai menempuh jarak 150 km itu jam 12 siang ya. Jadi dari sini kita bisa mengukur kecepatan dari Agung ya. Diketahui bahwa delta T dari Agung itu adalah 12.00 dikurangi 07.00, berarti ini adalah 5 jam ya. Nah, sedangkan si Budi ya kan, delta TB nya itu adalah, kalau kita perhatikan ini Budi ya, dari jam 8 dia nyampe jam 10, berarti jam 10 dikurangi start jam 8 nya itu berarti 2 jam dia perjalanannya. Nah, dari sini kita bisa menghitung kecepatan dari Agung dan Budi ya. Jadi kecepatan Agung itu adalah jaraknya S per delta T ya kan. Jadi jaraknya adalah 150 km, kita bagi dengan delta T nya adalah 5 jam. Jadi ini VA nya adalah 30 km per jam. Oke. Nah, sedangkan kecepatan dari Budi itu kita bisa hitung juga, S per delta T, yaitu jaraknya 150 km kita bagi dengan delta T dari Budi itu adalah 2 jam. Dia ngebut banget ini ya. Berarti kecepatan Budi itu adalah 75 km per jam.
Oke, ini ada kecepatan Agung dan kecepatan Budi. Nah, kalau pada kilometer berapa Budi dapat menyusul Agung ya. Nah, ini kan Budi dapat menyusul Agung tepat pada sini kan, titik ini ya kan. Nah, maka ini adalah TA ya. Seandainya dari awal start dari jam 7 sampai dengan pada waktu mereka bertemu, ini saya simbolkan dengan delta TA ya. Maka pada saat Budi ya membalap Agung, ini adalah delta TA nya berapa dikurangi dikurangi 1 jam ya, berkurang 1 jam. Nah ini ya, jadi delta TA dikurangi 1 jam. Ini adalah lamanya dari Budi. Oke, sampai sini semoga mengerti. Nah, pada saat mereka bertemu atau menyusul ya kan, Budi menyusul, perhatikan kalimat ini, Budi menyusul Agung. Ini artinya adalah pada jaraknya Budi sama dengan jarak yang ditempuh oleh Agung ya. Ini konsepnya. Jadi kalau Budi menyusul Agung itu berarti jarak tempuh mereka ini sama ya. Nah, jadi dari sini kita akan mengerjakan SB itu sama dengan SA. Jarak itu adalah kecepatan B dikali delta waktunya B ya kan. Kemudian kalau jarak A itu berarti kecepatan A kita kalikan dengan waktu yang dibutuhkan untuk berjalan si A, seperti itu ya. Nah, kita isikan di sini kecepatannya Budi adalah 75 km per jam. Nah, delta TB ya, kecepatannya Budi itu kita ganti dengan delta TA dikurangi 1 ya, dikurangi 1 jam. Nah, seperti ini. Ntar ya, saya rapikan supaya tidak bertumpuk. Nah, ini akan sama dengan kecepatan A yaitu 30 kita kalikan dengan delta TA. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau dibuka ini adalah 75 kali delta TA dikurangi 75 kali 1 jadi 75 sama dengan 30 kali delta TA. Nah, sini berarti delta TA ini kita kelompokkan ya. Jadi 75 kali delta TA itu kita kurangi dengan 30 delta TA itu akan sama dengan ini minus 75 pindah jadi plus 75 ya. Jadi ini 75 delta TA dikurangi 30 delta TA itu adalah 45 delta TA 75 ya. Maka delta TA nya ini adalah 75 per 45 ya. Kalau kita bagi dengan 15 berarti ini adalah 5 per 3. Nah ya, dari sini kita bisa tahu ya, ini ke sini ya. Dari sini kita bisa tahu bahwa delta TA itu adalah 5 per 3 jam. Oke, berarti pada kilometer berapa Budi dapat menyusul Agung? Berarti Budi dapat menyusul Agung berarti pada saat jarak mereka sama. Kita hitung saja karena diketahui delta TA, kita langsung saja untuk yang SA ya. Maka untuk jarak Agungnya itu adalah kecepatan Agung dikalikan waktu yang dibutuhkan si Agung ini ya. Jadi kecepatan Agung itu adalah 30 km per jam kita kalikan dengan 5 per 3 jam ya. Ini adalah 10, maka jarak tempuhnya adalah 50 km. Nah,
dari sini kita bisa tahu bahwasanya ternyata pada waktu mereka menempuh di jarak 50 km mereka bisa bertemu ya. Jadi ini adalah pada jarak 50 km. Nah, ini. Oke, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti. Kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya di kolom komentar. Kita lanjut ya. Iya. Soal nomor 34, perhatikan gambar berikut ini ya. Dari gambar kita bisa mengetahui bahwa panjang SR itu adalah 14 cm, kemudian panjang PQ itu adalah 28 cm. Nah, perhatikan kalimat ini, jika perbandingan panjang PT dibanding PR, berarti ini adalah PT ya, PT adalah 3 dan PR adalah 7, berarti P sampai R ini adalah 7, maka dari T sampai R ini adalah 7 dikurangi 3 ya, jadi 4 ya. TR ini 4 perbandingannya. Oke. Nah, kalau TR ini adalah 4, maka untuk panjangnya kita anggap ini adalah O ya. Ini adalah titik O di sini. Maka panjangnya TO, misalnya panjangnya TO ini adalah M ya. Kita hapus di sini dulu. Seandainya panjangnya TO ini adalah M, maka panjangnya OR ini adalah, kan TR ini kan 4 ya, TR 4. Maka OR ini adalah 4 dikurangi M. Oke. Paham sampai di sini dulu ya. Nah, ini adalah 4 dikurangi M. Ya. Nah, sehingga kita akan, yang ditanyakan kan panjangnya TU. Ya, panjangnya TU ini berapa? Nah, untuk mencari panjang TU, maka kita harus tahu perbandingan dari TO per TU. Oke. Nah, karena TO per TU kita tidak tahu, maka kita akan bandingkan dua bagian yang kita tahu ukurannya ya. Jadi saya bandingkan segitiga SRO dengan POQ ya. Jadi saya bandingkan, langkah pertama saya akan mencari berapakah nilai M ya, yaitu saya bandingkan SR dibanding dengan OR akan sama dengan PQ ya, alas dibanding dengan sisi miringnya, yaitu PO. Oke. Nah, sekarang kita isikan. Untuk SR ini adalah 14, OR-nya itu adalah 4 dikurangi M ya. Kemudian PQ-nya itu adalah 28, PO-nya PO itu adalah 3 ditambah M ya. Oke. Setelah itu berarti kita akan kalikan silang. Jadi 3 plus M kita kalikan dengan 14. Jadi 14 kali 3 plus M ini akan sama dengan, nah ini ya, jadi 28 dikali 4 min M. Oke. Berarti 3 plus M itu akan sama dengan 28 dikali 4 min M per 14 ya. Berarti ini 28 nya kita bagi dengan 14 bisa ya, tinggal 2, berarti 3 plus M itu sama dengan 2 kali 4 min M. Nah, ini berarti 3 plus M ini sama dengan 2 kali 4, ini 8, 2 kali min M adalah min 2M. Oke, kemudian min 2M nya kita pindah ke sana ya, jadi ini M, min pindah ke sana jadi plus 2M, ini berarti 8, 3 jadi min 3 ya, jadi ini adalah 5, ini adalah 3M. Maka berapakah M nya? M nya adalah 5 per 3
Oke. Nah, step pertama kita sudah dapat M-nya adalah 5/3. Jadi saya isikan di sini M-nya adalah 5/3. Kemudian nilai UR di sini ya, nilai UR itu sama dengan 4 dikurangi M, artinya 4 dikurangi 5/3. Berarti ini sama dengan 4 dikurangi 1 2/3 ya. Berarti 4 dikurangi 1 3, 3 dikurangi 2/3 jadi 2 1/3. Nah, atau perbandingannya adalah 7/3. Nah, ini ya, untuk OR nya adalah 7/3. Oke. Nah, untuk mengetahui panjangnya TU ya, maka kita akan bandingkan. Langkah kedua itu adalah TO per TU. Nah, ini ya, pada segitiga OTU kita akan bandingkan dengan segitiga OPQ ya. Jadi sama dengan OP dibanding dengan PQ. Nah, berarti TO itu adalah 5/3 dibanding dengan TU yaitu X, kita nggak tahu ya. Kemudian OP, O sampai P itu berarti 5/3 tambah 3 ya. Jadi ini adalah 5/3, saya tulis saja, ditambah 3. Kemudian yang bawahnya PQ nya adalah 28. Nah, 5/3 per X ya kan, sama dengan ini adalah 9/3 ya. Saya ganti 9/3 karena bawahnya adalah 3 ya, penyebutnya 3. Jadi 5 tambah 9 ini adalah 14/3. Nah, ini dibagi dengan 28 ya. Maka kita akan kalikan silang. Jadi 28 dikali 5/3 akan sama dengan X dikali 14/3. Nah, sehingga nilai X nya ini kita bisa cari dari 28 kita kalikan dengan 5/3 ya kan, kemudian kali ini kita bagi ya, kita bagi jadi kali, 14/3 jadi 3/14. Nah, dari sini kita bisa coret, kemudian 14 dengan 28 ya, dibagi 2, jadi X nya adalah 2 kali 5 yaitu 10 cm. Maka berapakah panjang TU? TU nya adalah 10 cm. Oke. Ya, sampai di sini semoga kalian paham. Kalau belum paham di bagian mana, kalian boleh chat di kolom komentar. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 35. Ya. Soal nomor 35, perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah foto dipasang pada sebuah karton. Dengan ukuran foto adalah 15 kali 10 cm dan diketahui luas kartonnya adalah 266 cm persegi ya. Maka hitunglah lebar karton yang tidak tertutup foto atau nilai X nya ini berapa. Oke. Kalau kita lihat, perhatikan ini adalah ukuran foto ya, berarti di sini adalah 15 cm, kemudian di sini adalah 10 cm. Oke, ini adalah panjang dan lebar foto ya. Jadi kalau kita lihat panjang foto itu adalah 15 cm, maka panjangnya karton kalau kita lihat pada gambar itu adalah 15 ya. Kita tambahkan dengan X ya kan, kita tambah lagi dengan X ya. Ini adalah lebar panjangnya karton ya. Jadi panjang karton itu adalah 2X kita tambah dengan 15 cm. Ini panjang karton. Nah, kemudian lebar foto, kalau kita perhatikan lebar foto itu adalah 10 cm ya kan. Jadi lebar karton ya itu adalah ini 10 cm ya lebarnya. Nah, berarti lebar karton ini kita tambahkan dengan X
dan kita tambah juga dengan X juga ya. Jadi 10 tambah 2X atau 2X tambah 10 cm. Nah ini ya. Nah diketahui luas karton ya, yang jelas adalah luas karton, maka kita mencari X dengan menggunakan luas karton. Jadi luas karton itu otomatis panjang karton kita kalikan dengan lebar karton ya. Jadi panjangnya karton itu adalah 2X plus 15 kita kalikan dengan lebarnya karton. Nah berarti kalau kita buka ya, 2X kali 2X, ini lebar kartonnya 266. Nah kita isikan dulu di sini ya. Jadi 266 sama dengan 2X kali 2X, ini adalah 4X kuadrat. Kemudian 2X kali 10 itu adalah plus 20X ya. Kemudian kita ke perkalian atau distribusi 15 nya. Jadi 15 kali 2X itu adalah 30X, dan kemudian kita tambah 15 kali 10 yaitu 150 ya. Kalau di sini berarti kita bisa nolkan ini, kemudian ini jadi 4X kuadrat, ini kita bisa tambahkan ya. Jadi ini adalah 50X, kemudian 150 kita kurangkan dengan 266, jadi minus 116 ya. Nah ini 116 itu adalah 4 kali 29, boleh ya. Jadi kita buat pemfaktoran seperti ini. Jadi 4X kuadrat kita buka jadi 2X kali 2X, kemudian 116 ini adalah 29 kali 4 ya. Nah ini adalah 29 kali 2 58, 2 kali 4 8 ya. Jadi 58 dan 8 bisa juga menjadi plus 50, asal di sini positif, di sini adalah negatif ya. Nah maka dari sini yang kita pakai ini tidak kita pakai ya. Kenapa? Karena nanti ini adalah positif. Kalau positif nanti hasilnya pasti X nya negatif. Jadi yang kita pakai adalah yang ini ya. Jadi 2X min 4 ini sama dengan 0, maka 2X adalah min 4 nya pindah ya, jadi 4, maka nilai X nya adalah 2. Jadi lebar karton yang tidak tertutup atau nilai X nya itu adalah 2 cm. Nah ini ya. Baik, inilah semua ya kita sudah bahas dari soal nomor 1 ya, pada bagian 1 sampai dengan bagian 5 ya, sampai nomor 35. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe, serta share kepada teman-teman kalian kalau kalian merasa itu penting untuk teman kalian tahu. Oke? Kita akan lanjut ke video bagian kedua ya, paket 2 maksudnya ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini. See you.